Pemirsa, penghitungan dan rekapitulasi suara pemilu 2024 banyak masalah dan berpotensi melewati batas waktu yang ditentukan, yakni 20 Maret atau 35 hari setelah hari pemungutan suara yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Lalu apa implikasi dari bolornya rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu 2024? Kami akan membahasnya bersama dengan Profesor Muhammad, Ketua Bawaslu periode 2012-2017. Selamat sore, Prof. Muhammad. Sore Mbak Eva. Iya, KPU berdalih rekapitulasi di tingkat kabupaten kota molor, kemudian ada situasi di luar kontrol atau force major. Apakah dalih ini bisa diterima, Prof. Muhammad? Harus diuji. Semua statement atau semua penilaian atas apa yang disampaikan oleh KPU itu harus diuji. Jadi tidak hanya berupa statement, tapi harus ada penilaian yang dilakukan oleh tidak hanya KPU. Kalau KPU sebagai penyelenggara berdalih seperti itu, maka harus ada akuntabilitas. Ya, misalnya kita harus mendengarkan bagaimana hasil pengawasan Bawaslu. Yang kedua, bagaimana hasil pengawasan teman-teman masyarakat sipil. Ya, apakah kemudian argumentasi KPU itu, alasan penundaan itu bisa diterima atau tidak. Jadi KPU memang adalah lembaga yang diberi mandat untuk melaksanakan pemilu ini, tetapi tidak berarti KPU bisa bekerja tanpa pengawasan atau KPU tidak diawasi oleh masyarakat juga. Jadi sekali lagi kita tentu berharap KPU membuka diri untuk dilakukan koreksi misalnya atau dilakukan penilaian terhadap kinerjanya. Bukankah KPU itu punya tagline yang sangat bagus sebenarnya, KPU melayani, termasuk melayani komplain, termasuk melayani keberatan masyarakat, ya, apapun juga. Jadi saya kira tagline ini harus dibuktikan, ya, melayani berbagai komplain-komplain masyarakat. Iya, jadi dalih KPU ini harus diuji. Artinya peran Bawaslu saat ini sangat krusial ya, Prof. Muhammad, untuk membuktikan bahwa betul ada force major, betul ada rekapitulasi yang molor di tingkat kabupaten kota. Ya, secara formal Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu memberi mandat kepada Bawaslu dan jajarannya untuk melakukan pengawasan terhadap tahapan yang dikelola oleh KPU. Jadi makanya di setiap rekapitulasi suara atau hasil pengawasan atau hasil penanganan pelanggaran Bawaslu itu wajib didengarkan oleh KPU dan didengarkan oleh peserta pemilu. Apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu itu harus disampaikan di rapat pleno itu, di rekapitulasi itu. Nah, apakah kemudian KPU keliru atau alasannya misalnya force major itu bisa diterima berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu? Nah, itu baru kemudian orang akan bisa menilai. Para pihak yang hadir di rapat rekapitulasi akan bisa menilai bahwa ada lembaga lain ya yang melakukan penilaian terhadap pembelaan yang dilakukan oleh KPU. Baik, tetapi Prof. Muhammad, bukankah sudah ada aturannya dalam Undang-Undang Pemilu batas rekapitulasi berjenjang oleh KPU adalah 20 Maret atau 35 hari pasca pemungutan suara. Artinya konsekuensi hukumnya akan bagaimana? Ya, jadi sebelum saya sampai ke situ Mbak Eva, ini saya melihat bahwa terjadinya sejumlah penundaan ya atau molornya penetapan hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten karena itu diawali dari rekapitulasi kecamatan. Jadi saya memperhatikan di sejumlah tempat petugas-petugas PPK itu tidak menyelesaikan komplain yang ada di tingkat rekapitulasi kecamatan. Istilah saya, petugas-petugas PPK itu menabung masalah. Jadi seharusnya setiap komplain di tingkat rekapitulasi kecamatan itu diselesaikan oleh PPK. Jadi jangan dibiarkan ada masalah, ada komplain, ada keberatan, ada pertanyaan, baik dari pengawas pemilu, namanya Panwaslu kecamatan, atau yang direct menjadi kepentingan peserta pemilu. Apakah pemilu presiden atau pemilu legislatif. Nah, ini beberapa tempat itu kecamatannya dengan enteng saja mengatakan kalau Anda tidak menerima hasil ini silahkan isi berita acara dan ada proses rekapitulasi di atas yang akan menyelesaikan. Nah,
ini bola salju, masalah itu ditabung. Ya. Dari kecamatan tidak selesai lalu naik ke kabupaten kota. Nah, tentu dampaknya kalau kabupaten kota tidak selesai itu juga akan berpengaruh ke provinsi dan bahkan tingkat pusat. Nah, undang-undang kita sudah memberi penegasan bahwa seluruh proses penghitungan dan rekapitulasi ini itu selesai di 35 hari atau tanggal 20 Maret. Itu bagi KPU tidak bisa tidak. Ya, tidak bisa tidak, KPU harus menyelesaikan itu karena itu perintah undang-undang. Kalau KPU tidak menyelesaikan, KPU melanggar undang-undang, melanggar peraturannya sendiri, dan itu berpotensi hasil pemilu bersoal, begitu. Jadi dampaknya bisa ke legitimasi dari pemilu 2024, Prof. Muhammad? Benar. Kalau hasil pemilu tidak ditetapkan pada tanggal 20 Maret, nah ini akan menimbulkan masalah baru. Ya, selain problem-problem kegaduhan sosial politik, itu sangat serius karena orang akan tidak percaya kepada apa yang dihasilkan KPU yang ternyata tidak bisa menepati ya tahapan yang sudah ditentukan sendiri, ya sudah diatur sendiri dalam peraturan KPU. Nah, kalau hasil pemilu tidak ditetapkan, ya ini potensi besar terjadinya problem-problem kerusuhan ya di tengah-tengah masyarakat. Baik, selain soal legitimasi pemilu 2024 yang dipertaruhkan ya saat ini kalau KPU tidak menuntaskan rekapitulasi berjenjang 20 Maret. Tetapi ada hal lain yang juga dikhawatirkan publik kalau waktunya molor lagi ada dugaan perspektif publik ada potensi atau celah-celah kecurangan yang mungkin bisa dilakukan. Tanggapan Anda, Prof. Muhammad? Iya, benar. Setuju, itu hal yang harus diantisipasi oleh KPU. Jadi semakin banyak tantangan dan semakin banyak tuduhan kepada KPU ya kalau tidak menyelesaikan pada tanggal 20 Maret itu. Nah, kemarin tentu kita punya pengalaman ya Mbak Eva ketika KPU meng-hold sejenak rekapitulasi kecamatan. Itu kan opini publik sangat liar. Ya, opini publik sulit sekali untuk kita kendalikan bahwa ini hanya untuk menjamin akurasi data. KPU menghentikan itu hanya untuk menjamin akurasi data. Tapi opini yang berkembang yaitu menjadi ragu apakah penghentian sementara rekapitulasi kecamatan itu justru karena ada kepentingan-kepentingan di luar pemilu berintegritas, justru ada kepentingan bagaimana mengutak-atik suara secara tidak fair. Dan itu resiko bagi KPU, agak sulit mengendalikan opini publik karena KPU tidak taat asas adanya rekapitulasi kecamatan yang ditunda begitu kan. Bahkan Sirekap juga yang selama ini menjadi alat bantu itu kan beberapa kali juga tidak bisa diakses gitu. Jadi saya kira bagi KPU tidak ada pilihan, harus bertanggung jawab terhadap keterlambatan sejumlah proses rekapitulasi di sejumlah daerah. Ya, jadi kita berharap ini selesai sampai tanggal 20 Maret ya. Iya, tinggal 9 hari lagi, ya, Prof. Muhammad, apakah bisa diselesaikan rekapitulasi tingkat kabupaten kota atau memang harus bisa tidak ada pilihan lain, Prof. Muhammad? Sebenarnya begini, harus bisa itu dalam makna seperti ini ya. Kalau itu menjadi sebuah penilaian, KPU harus melakukan supervisi secara berjenjang. Jadi KPU RI itu jangan membiarkan jajarannya yang ada di kabupaten kota atau di KPU provinsi itu bekerja sendiri. Ini kalau sudah dilihat ada potensi molor, ada potensi tertunda karena banyaknya komplain yang tidak diselesaikan di tingkat bawah, maka KPU secara berjenjang harus memberikan penguatan. KPU harus turun, ya turun melakukan pendampingan terhadap rekapitulasi yang dari berita acara sudah diketahui banyak komplain. Nah, itu yang kedua. Nah, kalau misalnya kita tidak berharap tanggal 20 Maret itu tidak ditetapkan hasil pemilu, maka yang paling mungkin dilakukan oleh KPU segera berkoordinasi dengan pemerintah dan DPR untuk mengeluarkan Perpu. Perpu ini bisa merubah undang-undang yang otomatis juga bisa mengoreksi PKPU tahapan pemilu. Jadi Perpu itu kalau ada kegentingan memaksa. Nah, ini salah satunya. Kalau sampai tanggal 20 Maret besok KPU menyatakan tidak mampu menyelesaikan rekapitulasi secara nasional, maka harus segera diantisipasi, Presiden harus mengeluarkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menyelamatkan proses rekapitulasi itu. Mungkin ditambah beberapa hari misalnya.
ya. Tapi dengan catatan ini proses politik. Ya, KPU harus mengantisipasi itu, ya tentu segera berkoordinasi menyampaikan persoalan ini ke Komisi 2 DPR dan Kementerian Dalam Negeri agar Presiden mengeluarkan Perpu. Itu kemungkinan paling buruk. Ya, walaupun juga tentu tidak mudah karena Perpu itu ada proses politik di situ. Iya. Iya. Prof. Muhammad, rekapitulasi secara berjenjang oleh KPU ini harus diselamatkan, tetapi lebih penting juga untuk menjaga kepercayaan publik ya terkait dengan hasil rekapitulasi Pemilu 2024 terakhir. Pesan Anda untuk KPU dan langkah proaktif juga dari Bawaslu, karena selama ini ada kesan bahwa Bawaslu menunggu laporan. Prof. Muhammad, tidak proaktif. Apa saran Anda? Singkat saja. Teman-teman KPU masih ada cukup waktu ya untuk memastikan bahwa teman-teman KPU ini serius dan bertanggung jawab dalam mengawal integritas proses dan hasil pemilu. Jangan dianggap enteng setiap molornya rekapitulasi di daerah manapun juga. Jangan mengatakan itu aman saja, daerah itu bisa kita selesaikan. Ambil skala prioritas ya, persiapkan kontingensi ya, persiapkan berbagai strategi untuk memetakan mana daerah-daerah di Indonesia ini yang potensi rekapitulasi kabupaten dan provinsinya itu molor karena banyaknya komplain yang tidak terjawab. KPU harus segera melakukan skala prioritas. Itu untuk KPU. Sementara teman-teman Bawaslu terus lakukan pendampingan, pastikan hasil pengawasan itu menjadi bagian yang disampaikan dalam proses rekapitulasi. Kalau Bawaslu bisa menyuarakan setiap temuan dan laporan, ya saya setuju dengan Mbak Eva tadi, jangan sampai ada kesan Bawaslu hanya menunggu laporan. Itu namanya pengawasan pasif. Kita mengendorse teman-teman Bawaslu selama ini bagus, melakukan terus pengawasan aktif juga dalam proses rekapitulasi ini. Sampaikan di setiap pleno apapun yang menjadi temuan atau laporan yang diterima oleh jajaran Bawaslu. Jangan dibiarkan, jangan menabung masalah istilah saya, sehingga tuntaskan setiap problem di setiap tingkatan rekapitulasi yang ada berdasarkan hasil pengawasan jajaran Bawaslu. Iya, tuntaskan semua problem dan tuntaskan rekapitulasi berjenjang oleh KPU 20 Maret 2024. Terima kasih Prof. Muhammad, Ketua Bawaslu periode 2012-2017 sudah bergabung bersama kami di Berita Pemilu. Salam sehat selalu, Prof. Muhammad. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.